TV masih di Warung Ebo. Nah, bagi pemirsa di rumah yang masih pengen nelpon, masih kita tunggui di 0711 380022 tentang tema kita hari ini, yaitu apa ya? Sebutkan ya. Tentang pilkada yang bersih dan bermartabat. Nah, itu dia, tanpa fitnah, ujaran kebencian, hoax dan money politik. Gitu dia. Nah, kalau ngomongin masalah hoax tadi, Pak, dan ujaran kebencian, kita kan kadang-kadang menggunakan media sosial itu kadang-kadang salah, menerjemahkannya atau mengaplikasinya, Pak. Nah, apa langkah-langkah Bapak dari Bawaslu, KPU dan Bapak Kesbangpol sinergitasnya untuk mencegah ini dan memfilter ini? Ya, apa ada tim musuh yang menangani soal berita-berita hoax. Dari KPU dulu boleh Pak? Oh iya, boleh. Jadi kalau kami di KPU itu cara menangkal adanya berita-berita hoax itu diantaranya kami itu juga aktif sekali di media sosial. Nah, aktif dalam artian seluruh kegiatan-kegiatan kami sosialisasikan, dan kemudian juga ada juga dari KPU itu nanti yang memantau media sosial ini terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang diviralkan di media sosial seperti Facebook, Twitter. Nah, itu nanti apabila ada ditemukan berita hoax, nanti akan disampaikan kepada kami komisioner, dan kemudian kami akan menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa berita ini tidak benar, dan kemudian akan kami sampaikanlah berita yang sebenarnya. Seperti itu. Itu yang akan kami lakukan. Ini di jaringan media sosial yang paling masif dilakukan dalam rangka penangkalan terhadap hoax ini. Gercep, jadi gerak cepat, Pak. Elok juga ikut serta dalam media sosialnya ya Pak ya, untuk KPU. Dari Bawaslu? Jadi kita kan Bawaslu ini sebenarnya tidak perlu senengian gitu nindak masuk uang ke penjara. Jadi kita ini mengutamakan pencegahan. Jadi kita kasih sosialisasi, kita kasih edukasi ke masyarakat. Jadi waktu dia di Facebook itu atau di Instagram atau media sosial lainnya, dia itu harus menyimak, mencermati visi misi program kerja calon. Nah, jangan sampai dia terjebak dengan saling serang kan. Biarlah kalau tim kampanye mungkin sengaja dia kan. Nah, tapi kalau pemilih, masyarakat, dia tidak perlu ke situ. Dia pokoknya cari baik dari sumber yang resmi, misalnya KPU atau media sosial milik calon yang resmi yang didaftar di KPU. Nah, itu ada galau daftarnya. Nah, jadi yang resmi-resmi inilah sumber beritanya. Nah, yang kedua, kalau dia dapat berita yang kira-kira masih ragu, cek dulu kebenarannya. Nah, baru kalau yakin dan dia juga tahu ini benar dan bagus untuk masyarakat, ya silakan di sharing di grup WA, di Facebook. Nah, jadi cek itu. Nah, tapi kalau ada yang melanggar, ya terpaksa kita proses bersama kepolisian dan kejaksaan, dan itu ada pidananya, yaitu 3 bulan penjara. Ya, atau 3 bulan sampai dengan 18 bulan penjara. Besar juga berarti resikonya penyebar berita hoax tadi. Jadi jangan basing-basing Cek Maria gitu. Menggunakan media sosial, Pak harus memang cermat, pinter, cerdas. Betul. Kalau dari Kesbangpol Pak, mana Pak? Iya, dari Kesbangpol kita menyampaikan kepada para calon, karena mereka kan juga menggunakan media. Ada yang sampai 50 media dan banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita sarankan, kita himbau kepada mereka untuk membuat suasana pilkada yang bagus gitu. Nah, oleh karena itu dari calonnya masing-masing lah yang bisa mengajak kepada tim sesnya untuk menggunakan jari yang baik-baik saja lah, yang baik-baik saja. Dan itu memang apalagi sekarang dengan media kan paling gampang ya, paling gampang. Orang tidak pernah baca WA atau WA begini, sementara dia melakukan black campaign kepada yang lain gitu kan. Jadi, nah sekalipun dalam hal ini juga pemerintah melalui Dinas Kominfo ya juga sudah mengkantor terkait dengan berita-berita yang yang menyimpang, yang tidak layak untuk disajikan di media sosial. Jadi kita kembali kepada masing-masing calon, ayo kita
raih kemenangan dengan cara yang bagus. Kita raih kemenangan dengan cara yang benar, sehingga dengan demikian maka ketika beliau memimpin di tempat masing-masing sesuai dengan perolehan suara, karena didapatkan dengan cara yang bagus, maka insya Allah akan menjadi marwah mereka di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kemudian dengan cara yang bagus ya, yang tidak bagus ya mungkin barangkali juga ada sanksi-sanksi sosial. Kita ingat sanksi sosial itu jauh lebih parah daripada sanksi hukum lain. Dan juga masyarakat sekarang sudah pinter ya Pak ya. Pinter, oleh karena itu kemarin kita juga sudah sosialisasi di 3 titik, Pak KPU, Pak Bawaslu. Jadi kawasan Oku Raya kemarin ditempatkan di Oku. Jadi 3 kabupaten kita kumpulkan di situ. Alhamdulillah luar biasa yang hadir. Antusiasnya Pak. Ya, termasuk juga dari masing-masing perwakilan dari apa namanya calon-calon itu kan. Untuk apa? Untuk melakukan satu kegiatan memberikan edukasi kepada mereka. Termasuk di OI sama Pali kemarin di Indralaya. Kemudian Musirawas sama Musirawas Utara juga sudah lakukan itu di Lubuk Linggo. Itu semuanya sebagai ikhtiar kita untuk melakukan kegiatan 5 tahunan yang namanya pilkada, sehingga akan berjalan dengan baik, prosesnya baik, hasilnya baik, dan insya Allah juga akan mendapatkan pemimpin yang baik. Tinggal barangkali pemilih-pemilih ini harus cerdas gitu, cerdas gitu kan. Mungkin kan sudah ada yang punya program A, B, C, D, E, dan sebagainya. Maka cari pemimpin yang programnya bagus gitu ya. Ya, tanpa harus diiming-iming tadi ya. Betul. Dan itu betul. Sekalipun bukan uang, kalau harganya kalau dalam aturan 60.000 ya. Maksimal 60.000. Iya. Jadi kalau ngejuk beras ya. Jadi bukan hanya duit baik, beras dihargakan 60.000. Atau sekarang ada pengajian kan, Pak, jilbabnya dibayar seumpama itu kan. Kemudian kita bayar harga jilbab itu 70.000. Maka itu juga termasuk di dalamnya money politik itu. Jadi tidak hanya bentuknya many saja, tapi hal-hal lain yang ketika materi lain yang ketika dihargakan lebih pulsa misalnya kan, kupon apa misalnya kupon BBM misalnya, sembako tukar ke di warung, itu Pak jangan lewat dari 60 Pak ya berarti. Tapi itu juga berupanya juga Cek Maria. Jadi tidak boleh 60 itu misalnya kita ini ada atribut partai, misalnya baju kaos, nah itu tidak boleh 60 gitu Mancar kan. baju kaos tuh bau. Iya. Panas-panas ya. Iya. Memang tidak boleh. Aturannya memang cak itu ternyata. Bukannya pelit, paslon tuh kan memang aturannya cak itu. Luar biasa. Jadi kalau diinjuk kaos agak arang-arang itu, agak kejingaan itu, memang itulah kira-kira. Settingannya itulah. Nah Pak, kalau untuk tim khususnya ada Pak kira-kira untuk menangani hoax ini Pak? Jadi kita ini kan kalau di penanganan tindak pidananya itu kita bergabung dengan kejaksaan dengan kepolisian. Kemudian kalau kita terkait dengan akun yang bukan dari peserta, itu kerjasamanya dengan KPU dengan Kominfo. Nah, jadi ada berita hoax, tapi itu tidak masuk tentang pemilihan. Tapi berita hoax tentang misalnya yang berita bohong tentang seseorang. Tapi dia tidak masuk ke tim kampanye dan lain sebagainya ternyata. Nah, itu kita serahkan kepada Kominfo untuk blokir misalnya, dan kemudian kita langsung serahkan ke kepolisian secara langsung. Jadi timnya kalau ada oknum yang mengujarkan kebencian, Pak, iya, itu sudah ada bagiannya ada masing-masing yang menangani. Ada. Nah, kami di Bawaslu itu dibentuk di kantor namanya Komja. Ada maju dulu ini. Kita angkat dulu. Halo, Warung Ebo. Halo, dengan Warung Ebo. Ya, Pak. Iya, dengan siapa di mana? Iya, tanya Ebo. Siapa dulu Pak? Namanya Pak? Oh, Zikra dari Palembang. Oh iya, silakan nak nanya apa? Aku ini kan mau musirawas. Nah, nyoblos cuma
cuman nggak diizin ke cuti. Bisa nggak nyoblos dari Palembang, Pak? Nah, itu dia. Iya. Itu baik pertanyaannya. Bisa, langsung dijawab baik. Ya, terima kasih. Bisa.